kalau kata tutur bahasa saya yang agak kurang berkenan, saya mohon maaf. Oke ya. Sebelumnya, saya tidak keberpihakan sama siapapun. Cuman saya bukan mencari pembenaran, melainkan mencari kebenaran. Itu loh. Pak Kiai, kalau toh seandainya memang betul apa yang memang banyak tadi di room Mas Nanang bernarasi-narasi bahwa para habaib tersebut itu tergolong daripada teroris, terus mendustakan, merubah penjarahan-penjarahan yang berkeramat atau bla-bla yang lain lah. Nah, saya pengen tahu karena posisi saya tersebut itu masih pertengahan. Dulu saya pernah pesantren di Gontor, gitu loh. Pak Kiai, terus yang saya ketahui selama saya pesantren di Gontor tersebut itu guru saya pun itu seringkali kedatangan para habaib tersebut dulu. Terus itu kiai saya itu sangat-sangatlah memuliakan, sangat menghargai, dan bahkan ada satu kitab yang dia berikan sama guru saya pun dan memang sempat dikaji juga di situ gitu ya. Makanya saya pengen pencerahannya gitu loh, yang sebetulnya itu kayak gimana sih? Itu Pak Kiai izin, silahkan Pak Kiai, monggo Pak Kiai. Iya, iya, iya. Kita berawal dari pengakuan keturunan Rasulullah ya. Ya. Jadi pengakuan itu kan harusnya ada bukti ya. Artinya tidak boleh langsung keturunan itu berdasarkan hanya pengakuan tanpa bukti. Ya. Betul. Saya jelaskan begini. Ketika Rasulullah menjadi kenabian, lalu kemudian orang kafir Quraisy itu pengen bukti. Bukti Anda termasuk Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menuruti orang kaum jahiliyah itu tadi, orang kafir itu tadi, untuk membuktikan. Akhirnya Rasulullah bertanya, kamu mau bukti apa? Bahwa saya ini Rasulullah. Betul. Oh, saya pengen bukti kamu belah bulan itu. Betul Kiai. Udah bla 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 bla. Akhirnya Rasulullah itu minta izin sama Allah, langsung turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya bla 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 dah ya. Betul. Pertanyaan saya, ini kan menyangkut nama Rasulullah. Dzurriyyah ini kan menyangkut nama Rasulullah. Seharusnya kalau menyangkut nama Rasulullah itu wajib dibuktikan. Buktinya apa? Bukti kamu keturunan Rasulullah itu apa? Satu, adanya kitab Syajarah Mubarakah, ya, punya kitab Syajarah Mubarakah ya. Di kitab Syajarah Mubarakah itu kan Ahmad bin Isa ini mempunyai putra 3, ya toh? Betul. Nah, lalu kemudian di abad ke-9 terakhir Syekh Ali Asyakron mengarang kitab namanya Burqatul Musiqah. Ya, betul. Ya. Lalu kemudian kok nama Ubaidillah itu dicantolkan kepada Ahmad bin Isa. Nah, dari situ ada keganjalan gitu loh. Dari mana? Dari abad ke-9 ke abad ke-4 itu, atau abad ke-4 atau lari ke-5 lah. 550 tahun kan itu jaraknya itu. Betul. Lalu kemudian kok ada nama Ubaidillah gitu loh.
Nah, yang kita pertanyakan itu di situ. Sampai saat ini Robito Alawiyah tidak mampu menjawab itu. Sampai saya ini catat semua di sini. Ya kan? Nih, saya catat semua ini. Dari kitab Rosa Muqaddimat fil Ilmil Ansab halaman 85. La yahtaju bi kasratil masadir idza kanat kulliya tungkilu min aslil wahidin. Tidak bisa dijadikan hujah banyaknya sumber-sumber jika semua sumber-sumber tersebut dinukil dari usul yang satu. Benar. Artinya ketika mereka menjawab dalam kitab As-Suluk, ya, As-Suluk fi Tabatil Ulama wal Muluk, yang mana karya Al-Jannati abad 8 Hijriah, yang bermasalah di sisi sumbernya dalam menyebut Ubaidillah, maka pastinya sumbernya daripada As-Suluk itu kitab Al-Burqatul Musikoh karya Syekh Ali Asakran. Jadi apapun bentuknya kitab itu, ketika sumbernya ke Ali Asakron, Burqatul Musikoh, itu nggak bisa diterima. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, ilmu sainnya. Ilmu sain ini walaupun kita mau tidak terima, mau terima, dengan kemajuan teknologi canggih itu pasti ada. Dulu kita nggak percaya bahwa kok bisa detak jantung kita itu bisa deteksi dengan alat canggih. Nah, ternyata dikaji dalam Al-Quran, narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah. Apinya Allah yang bisa mendeteksi jantung. Akhirnya terjadilah alat bisa mendeteksi jantung. Dulu kita nggak ada. Dulu kita belum percaya bahwa di dalam kandungan itu anak bisa mengetahui putri atau pria, lelaki atau wanita. Kita nggak tahu dulu. Sekarang sudah kemajuan teknologi canggih. Dulu kita fungsinya sidik jari itu kita nggak tahu. Sidik jari ini nggak tahu kita dulu. Ternyata setelah dikaji teknologi canggih sekarang, siapapun yang membunuh seseorang itu, selagi itu ada sidik jari, walaupun 5 tahun, 10 tahun, pasti ketahuan orang itu yang membunuh. Itu sainnya. Nah, sekarang sudah ada ilmu teknologi canggih, apa? Tes YDNA. Bisa mengetahui 300.000 tahun. Dari mana mereka itu? Nah, sekarang pertanyaan saya, tes DNA Haflu grup J atau J1 itu orang Arab, ya. Itu orang Arab. Ya, perhatikan, itu orang Arab. Terus Haflu grup G itu tidak ada sama Arabnya sekali. Ini logika dasar ya. Betul. Maka ketika orang itu mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi haflu grupnya G bukan J, kita mau percaya apa enggak? Tidak. Nah, itu aja sudah. Kalau memang G ini keturunan Rasulullah, ya berarti Rasulullah bukan orang Arab karena Rasulullah J. Iya. Ya karena Rasulullah itu J1, darah genetiknya, ya jelas harus J dong. Minimal J, jangan J1. Kalau J1 itu Rasulullah, minimal J. Ya, orang Arab nih. Karena gennya, ya betul. Iya, gennya. Betul ya, betul. Ya, minimal itu. Gitu loh. Kita tidak ada kebencian ya. Saya nggak pernah ada kebencian. Yang kita pertanyakan itu ketika ada pengakuan sebagai keturunan Rasulullah, ya,
Bisa membuktikan nggak pengakuan itu? Benar. Kalau bisa membuktikan, tidak apa-apa. Nah sekarang buktinya udah jelas, haplogrupnya G. Yeah. Terus kajian kitab sezamannya tidak ada. Betul. Ayo. Mulai dari 4, mulai dari 8, 7, 6, ya, 5. Ya. Coba tunjukkan satu saja kitab dari abad ke-8, ke-7, ke-6. Ya. Yeah. Ada nggak yang menyebutkan Ubaidillah sebagai putra daripada Ahmad bin Isa? Tidak ada, betul tidak ada. Nah itu aja. Itu yang kedua ya. Saya catat semua di sini Ustaz. Kemudian apa itu di kitab Rosail fil Ilmil Ansab ya, di sini disebutkan, saya sudah catat ini, bahwa ciri-ciri orang kelompok yang mendustakan nasab Rasulullah menurut Sayyid Husain bin Haidar al-Hashimi ya, dalam kitab Rosail fil Ilmil Ansab pada halaman 179. Ya. Yang pertama, hubbul mal wa jam'ud dunya, cinta akan harta dan gemar mengumpulkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda orang yang mendustakan nasabnya Rasulullah, yaitu keburukan akhlak dan watak yang hina, akan tetapi mereka suka menampakkan dengan keluguhan dan dengan pura-pura baik menampakkan akhlak terpuji. Asli wataknya itu buruk tapi menampakkan akhlak yang terpuji. Tuh. Yang ketiga, setiap kamu melihat yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, pasti mereka akan menyembunyikan akan keburukan agamanya. Ya, ini yang ketiga. Akan menyembunyikan keburukan agamanya. Yang keempat adalah menafikan nasab-nasab yang soheh. Jadi tidak ada yang nasab soheh keturunan Rasul kecuali saya. Walaupun dia keturunan Rasul. Misalnya nih ada si A, si Fulan, si ini sudah nasabnya nyambung kepada Rasulullah. Tetapi kata saya yang lebih soheh, mereka semua itu nggak soheh. Itu ciri-ciri pemalsu nasab itu. Walaupun dia sendiri, selain klannya dia nasabnya tidak soheh. Walaupun dia sendiri itu palsu. Walaupun dirinya sendiri itu palsu. Kemudian tashihul ansabis sakitoh, yang membenarkan mengisbat nasab-nasab yang batal. Jadi nasab gugur, nasab batal itu diisbat sama dia. Demi apa? Demi kekokohan kepalsuannya itu. Lalu keenam itu saling menguatkan dengan sesama pemalsu. Al-istisqa bi ghairi minal adiyah. Jadi saling menguatkan dengan sesama pemalsu, bekerja sama dengan pemalsu. Si A pemalsu, si B pemalsu, si C pemalsu. Ini saling menguatkan. Jadi saling menguatkan supaya tidak ketara dianya itu asli. Gitu loh. Betul. Tidak ketara dianya palsu. Nah. Terus yang ketujuh, asayul hasisa nahwa syuhra wa talaqqubi bi anwa'il alqab wa ghadaba minashtahara minal akharin. Berusaha dengan sungguh-sungguh supaya terkenal dan menggunakan berbagai macam julukan dan membenci orang-orang yang populer nasabnya dari selain mereka.
Jadi berusaha untuk supaya terkenal dengan lakop-lakop yang banyak sekali. Ya, lakopnya Al-Kutub, 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 tidak ada kecuali Al-Kutub. Ya, yaitu membenci kepada siapa? Ulama-ulama yang sudah yang populer, dibenci. Kiai Hasyim Asy'ari direndahkan oleh Faisal Asgar. Itu jelas-jelas di media sosial itu. Ya, Gus Dur dicaci dan dimaki. Lalu kemudian ya wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin dibabi-babikan oleh mereka. Hampir kiai seluruh Nusantara ini dikatakan binatang sama mereka. Dan yang anehnya lagi, dari panggung ke panggung menyatakan satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Nah ternyata saya tracking itu ada kitabnya, Ustaz. Saya punya kitabnya. Sebentar ya, saya ambil kitabnya. Ini kitabnya ya. Ini kitabnya namanya Al-Minhajus Sawi. Al-Minhajus Sawi ini. Ya, karangannya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Habib Zain. Habib Zain. Habib Zain. Habib Zain. Habib Zain. Bin Smith ya? Ya, bin Smith. Lanjut, Kiai. Di sinilah yang menyatakan bahwa satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 orang alim. Saya temukan di kitab ini. Halaman berapa tuh, Kiai? Saya tampilkan di layar ya, Ustaz ya. Iya. Iya, Kiai. Saya tampilkan di layar, Ustaz. Iya, Kiai. Ya tuh, kelihatan tuh halamannya itu. Itu maksimal, Kiai. Maaf. Maksimal pembesarannya apa cuma segitu doang, apa masih bisa diperbesar, Kiai? Bentar, itu berapa itu? 200. Nggak kelihatan kalau di sini, Kiai. 300. Ini ya. Bentar ya. Sudah. Halaman 390. Bisa diperbesar, Kiai?
Saya langsung kasih tahu langsung aslinya ya. Siap, Yai. Ya. Ini ya. Agak gelap, Yai. Iya, Yai. Nah, syarifun jahilun ya. Ya, Syarifun jahilun. Auqala ya. ya. Syarifun wahidun ya. Ya. Afdalu Astagfirullahaladzim. min sab'ina aliman. Allahu In, Akbar. intaha. Itu cuma segitu doang itu, Yai. Iya. Itu yang ngomong siapa itu, Yai? Ini yang ngomong pengarangnya. Subhanallah, innalillahi wa inna rajiun. Itu salah satu menurut saya itu doktrin yang sangat luar biasa. Yai, itu tadi kitab Minhajul Sawiyah. Ya, Minhajus Sawi. Astagfirullahaladzim. Jelas itu, Yai, jelas itu, jelas. Minhajus Sawi. Lalu kemudian di kitab namanya Tasbitul Fuad Bidzikril Kalam Al-Habib Abdullah bin Anwil Haddad. Saya punya kitabnya, saya tunjukkan kitabnya. Ini ya. Izin, Yai, mau tanya sedikit, Yai. Ya. Ini kitab-kitab karangan Ba'alawi ini kita pakai apa hanya sebatas jadi wawasan, Kiai? Iya. Kita buang saja ini, Kiai. Oke. Sampean punya kitab Bughyatul Mustarsyidin nggak? Nggak ada itu, mah. Nggak ada ya? Hanya torekohnya doang, Kiai. Nah, kitab Bughyatul Mustarsyidin itu kan kitab fikih. Iya, betul. Oh, Bughyatul Mustarsyidin ada, betul. Nah, nanti dibuka tentang kafaah. Iya, Kiai, iya. Ya, dibuka tentang kafaah. Itu rancaunya banyak karena dia sudah bilang bahwa ketika Syarifah Alawiyah kawin dengan non Syarifah Alawiyah, Iya. walaupun walinya ridho dan pihak kemantennya itu ridho, maka tidak akan sah nikahnya. Itu di kafaah. Ya. Lalu kemudian diselipkan lagi, ini saya kasih tahu ini di Bughyatul Mustarsyidin juga ini. Nah, ya. Terbalik, ya. Ya, ini Bughyatul Mustarsyidin juga ini. Ya. Ini di juz 2 halaman 835. Ya. Astagfirullahaladzim. Wa nukilal alamah Muhammad Bahrok min syaikhihi al-arif billah Muhammad Bajarfil. Ini dinukil daripada gurunya yang bernama siapa? Muhammad Bajarfil. Yai,
Ya, izin ya. Anna ahlal baiti, sesungguhnya ahlul bait afdalun nas. Ahlul bait itu lebih utama daripada manusia. Betul. Kita sudah tahu ahlul bait yang jumhur ulama menyatakan dalam ayat Al-Qur'an, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait waliyutahhirukum tathira. Itu kan ada 5. Betul. Ya. Betul. Rasulullah, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kita sepakat itu. Ya. Itu lebih utamanya manusia. Kita sepakat itu. Ya. Lalu kemudian wa ala abi alwi afdalu ahlil baiti. Sedangkan keluarga Ba'alwi itu lebih utama daripada ahlul bait. Coba bayangkan. Iya. Astagfirullah. Berarti dia mengaku lebih utama daripada Rasulullah, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Betul. Ya. Kenapa alasannya kok dia lebih utama daripada ahlul bait? Littibaihimus sunnah, karena dia selalu menghidupkan sunnah-sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah. Terus walimastaharu inda minal ilmi wal ibad wa husnil akhlaq wal kiram wa taqwa bil ittifaq. Kemudian dia karena kemasyhuran kealimannya dan ibadahnya dan akhlaknya yang sangat mulia dan ketakwaannya dengan ijma, dengan kesepakatan ulama. Ini di Bugia ini. Ini di Bugia. Padahal Bugia itu rujukan ulama-ulama salaf ya. Santri-santri salaf fikih dulu itu. Ternyata diselipkan seperti ini. Gitu. Saya kasih tahu lagi nih, biar clear semua deh. Ini catat lagi nih kitabnya. Siap. Hey. Ini di kitab Syarhul Ainiyah. Syarhul Ainiyah halaman 189 nih. Ya, sudah. Di sini banyak ini keluar syariat. Kenapa? Karena hajinya Abdurrahman As-Segaf itu bukan di Mekah tapi ke Hadramut dan mengatasnamakan Nabi Muhammad. Kita baca bareng-bareng. Qala Muhammad al-Madhkur, berkata Muhammad yang telah disebutkan. Siapa Muhammad ini? Muhammad ini adalah putra daripada Habib Abu Abdurrahman As-Segaf ini. Wa kharaja walladhi marratan, ya. Yuridul hajj thumma as-siyaha falamma wasala al-jawf atahu jadduhu Muhammad. Ini wa jami'il anbiya'i alaihimus salatu wassalam was-sahabah wa man la yuhsa minal malaikah wa ulufum minal awliya'i ahya'an wa amwatan wa amaruhu birruju'i ila baladi wa qala lahu jadduhu Muhammad ruju'uka ila baladik anfa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini ketika gimana ya. Ketika Abdurrahman itu berkeinginan untuk pergi ke haji, setelah sampai di Jauf, datanglah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kakek saya, kata dia. Datanglah kakek saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya kakek saya, semua para nabi dan sahabat
dan dari malaikat yang tak terhingga, yang tak terhitung jumlahnya, dan ribuan daripada siapa? Para nabi, para aulia hidup maupun mati. Mereka memberitakan aku suruh kembali ke negaraku. Di mana? Di Hadramut. Dan waqala lahu jadduhu Muhammad, dan berkata Nabi Muhammad pun bilang sama saya, kata si Abdurrahman Assegaf ini, pulanglah Abdurrahman, ya negaramu lebih manfaat daripada Mekah. Iya, ya so. Itu kok bahasanya rujuk uka ilal baladi angfau ya kayaknya. Iya. Nah, ini. Banyak Ustaz. Saya punya kitab itu 29, Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Benar Kiai ini. Ada lagi Ustaz. Nah, ini kitab Kunusus Sa'adah. Tulis Ustaz. Kitab Kunusus Sa'adah. Sudah. Ya. Ya. Ini karangannya Habib Ali Al-Habsyi. Ini karangannya Habib Ali Al-Habsyi, ya. Iya. Di sini nih Ustaz, menyebutkan satu karomah yang mana karomah itu dimiliki oleh Habib Ahmad Al-Haddad. Ya. Dimiliki oleh Habib Ahmad Al-Haddad. Ya. Annal Habib Ahmad al-Madhkur, sesungguhnya Habib Ahmad yang telah disebutkan, kana idza ra'a imra'atan fit tariq wa qabasaha fi saddiha, ketika Habib Ahmad ini melihat seorang perempuan di jalan, langsung memeluntir kedua puting susunya wanita. Innalillahi fi dzalika annahu yakhrujus syahwatuz zina minha. Adapun hikmahnya itu biar tidak terjadi syahwat dan zina. Masa ada satu karomah memeluntir kedua puting susunya wanita, Ustaz? Iya, benar Kiai. Kunusus Sa'adah wal Abadiyah. Apa Ustadz membenarkan karomah memeluntir kedua puting susunya wanita? Tidaklah Kiai. Oh ya. Saya tunjukkan lagi nih. Ini di kitab An-Nahrul Maurud, kitabnya An-Nahrul Maurud, ini kitabnya An-Nahrul Maurud. Ini menjelaskan tentang keberadaan Habib Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, itu malaikat atid diliburkan atau di PHK. Gimana Ustaz? Innalillahi wa Jadi enak Ustadz, kita sudah nggak dicatat amal buruk kita Ustadz. Kan Syekh Abu Bakar bin Salim itu sudah lahir mulai dulu Ustadz. Iya. Enak bener ya kayaknya. Ya. Masih banyak ini Zan. Sebentar, banyak sekali ini Zan. Ini yang tadi ya? Ya. Ini yang tadi. Sebentar. Tadi deh. Ini di kitab Syarhul Ainiyah. Syarhul Ainiyah ini. Rujukan Bugyah. Bukan, ini Syarhul Ainiyah. Ini kitab populernya Ba'alawi ini. Pernah dikaji di YouTube ini. Ya siap.
Syahrul Ainiyah. Ya. Bahwa anaknya Fakihul Muqaddam ini diberi tasrifil haq. Tasrifil haq itu adalah kekuasaan penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu atau ba'dal maut. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita kasih lagi. Jarena. Hebat. Kun fayakun bismillah, masya Allah. Baru ini yakin ini. Still 100% ini. Nih. Ini di kitab An-Narul Maurud. An-Nahrul Maurud ya sama. Iya tadi yang ditulis itu juga An-Nahrul Maurud, ini juga An-Nahrul Maurud ya. Bahwa kerajaan Allah ya, kerajaan Allah itu adalah kerajaannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini kita lihat nih ya. Coba jenengan lihat nih. Wa qala li ya abdi ya. Dari ya, yang di bawah. Wa qala li ya abdi mulki mulkukah tasrifu fihi kaifa syi'ta. Subhanallah. Nah, coba semua dia mah itu, masya Allah. Benar. Ya itu. Ada lagi ya? Banyak, ratusan, sampai DM saya tak kasih PDF-nya. Cukup sudah itu ya, cukup sudah itu. Banyak sudah ini. Ya. PDF-nya banyak, ratusan ini. Nah, kalau kayak gini kan Yai udah real ya. Saya udah pasti, udah yakin, udah 100% mantap gitu Yai. Gitu. Iya, kalau dari narasi-narasi yang lain, maaf ya, tadi kan narasi-narasi ini kan tentang duriyah ya, di vlog Malkia tentang duriyah. Nah, terus ya, yang di antara yang terakhir nih, yang terakhir, dia itu apa memang betul sudah terbukti dan real itu ada data-data bahwa dia orang itu teroris? Apakah gimana ini, ya? Tanggapannya gimana? Kalau masalah organisasinya kan sudah terbukti dulu itu, yang itu kan sudah dibubarkan oleh pemerintah FPI itu karena sudah termasuk organisasi terlarang. Yang FFI apa sebelum FFI? FPI itu loh, FPI. Ya sebelum FPI apa? Ya memang FPI ini, ya. Iya sebelum FPI ini yang dulu gitu. Oh. Nah ya, tuh. Jadi memang banyak kekacauan lah. Memang di Indonesia ini karena mereka. Dan begini saudaraku ya, ada juga yang membangunkan. Saya punya kitabnya. Kalimatnya begini. Wal ajam hum kal bahaim. Astaghfirullahaladzim. Itu kata siapa ya? Itu kitabnya Balwi. Kitab ini bukan perorangan yang ngomong ini, kitab ini. Ya kalau kayak gini udah mantap, sudah mantap ini udah. Masa selain klannya mereka itu kita dikatakan binatang? Iya. Ayo. Ya wajar ya, kan dari tadi juga itu lebih mencapai Abdulnas itu, lebih daripada Abdulnas. Ya kita kayak hewan sudah itu. Halo. Kok kita ini dari orang asli Indonesia, kok kita ini dianggap hewan ya? Aduh. Jadi selama ini saya mengkaji sama
sesama-sama relasi saya, teman-teman saya dikaji kitab-kitab Balawi, sementara ini Masya Allah